Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama kembali lagi. Firman Tuhan hari ini saya beri tema selagi masih siang. Ada tanda tanya di situ Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, nanti saya akan jelaskan kenapa harus ada tanda tanyanya begitu ya. Nah, ungkapan masih siang ini adalah sebuah istilah tentang waktu di mana masih ada suatu waktu sebelum malam Bapak Ibu Saudara, atau yang dikenal dengan masa kesusahan besar atau masa pemerintahan antikristus atau masa penganiayaan gereja Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan ini sudah dinubuatkan sejak 2000 tahun yang lalu, dan hari-hari ini tanda-tanda kedatangannya yang kedua sudah sangat dekat Bapak Ibu. Saya melihat ada beberapa orang di Indonesia, beberapa gereja di Indonesia sudah mulai membicarakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua Bapak Ibu Saudara. Nah, tanda-tanda yang cukup besar adalah di mana perang Israel dan banyak negara tidak kunjung berhenti karena mereka sedang mempersiapkan Bapak Ibu tentang pembangunan bait suci yang keempat. Dan yang kedua, tanda yang cukup besar yang sudah pernah saya sampaikan adalah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Bapak Ibu Saudara. Saya sudah bicara sejak bulan Mei ya, dan dia sudah terpilih begitu ya. Nah, kenapa dia penting? Kenapa saya bisa prediksi nanti akan saya jelaskan ketika pendalaman Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tapi itu adalah tanda-tanda bahwa harinya apakah masih siang? Menurut saya sudah lewat siang. Sudah sore begitu ya. Sudah sangat dekat kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, mari kita lihat dasar firman Tuhan ya. Di dalam Lukas 12 ayat 54. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus kasih tahu 2000 tahun yang lalu. Artinya orang-orang dalam 2000 tahun yang lalu sudah sangat cerdas Bapak Ibu Saudara. Sudah pintar-pintar begitu ya. Orang bilang awan naik di sebelah barat, kamu berkata akan datang hujan dan terjadi hujan. Artinya orang ini tahu Bapak Ibu Saudara tentang langit, tentang bumi. Lalu ayat 55 berkata begini, dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan itu memang terjadi ya. Lalu ayat yang ke-56, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memperingatkan semua orang supaya semua orang mengerti, menilai, membaca, mengamati tanda-tanda zaman ini Bapak Ibu Saudara. Secara khusus memang Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Israel di hadapannya pada saat itu bahwa Mesias sudah datang begitu ya. Pada saat itu tetapi mereka menolak Mesias itu, dan hari ini kita lihat mereka sedang menunggu Mesias yang menurut mereka Mesias dan menurut kita adalah Mesias palsu Bapak Ibu Saudara. Dan tanda-tandanya sudah sangat-sangat dekat Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu ya, orang-orang banyak tahu tentang dunia, tentang bumi, tentang ilmu pengetahuan. Karena pada zaman Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, itu yang namanya dunia, yang namanya bahasa Yunani itu sangat berkembang. Nah, bahasa Yunani itu adalah salah satu dari dua bahasa yang cukup menandakan bahwa orang-orangnya cerdas. Jadi semakin luas bahasanya, semakin cerdas orangnya. Semakin tinggi bahasanya, semakin
tinggi juga pengetahuan orangnya. Nah, Yunani pada saat itu bahasanya itu nomor 1 di dunia, Bapak Ibu Saudara. Makanya Alkitab kita Perjanjian Baru ditulis pakai bahasa Yunani. Karena bahasanya begitu tinggi, begitu pandai, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang hari ini juga lebih gila lagi. Pengetahuan banyak berkembang. Ilmu pengetahuan yang ini, yang itu, wah banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, rupa bumi dan langit kamu tahu menilai. Kenapa kita tidak bisa nilai zaman ini? Kita berkata Tuhan masih jauh datang. Sama saya harapannya juga begitu. Nanti aja Tuhan datang. Saya masih ingin main-main begitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita mengabaikan tanda-tanda yang sudah sangat nampak dan sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Nah, maka yang pertama yang harus kita pelajari adalah waktunya sudah sangat dekat Bapak Ibu Saudara. Tentu kita harus paham dulu, baru percaya. Kalau sama Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, oh Yesus Kristus itu Tuhan, kita percaya dulu baru bisa ngerti. Orang tidak percaya tidak akan ngerti. Gimana mereka mau paham tentang Tritunggal kalau mereka tidak percaya tentang Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi soal yang namanya tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua, kita harus paham dulu. Baru percaya. Harus ngerti dulu, baru percaya. Gimana cara yang ngerti? Kita cari tahu, kita belajar. Kita mengamati apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi di dalam dunia secara global Bapak Ibu Saudara. Bahwa tanda-tandanya sudah sangat dekat Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa ini begitu penting? Kenapa harus digaungkan Bapak Ibu Saudara? Saya paham bahwa orang yang mengatakan kiamat sudah dekat, kedatangan Tuhan yang kedua sudah dekat, itu selalu dinilai sesat Bapak Ibu Saudara. Saya paham karena memang ada beberapa oknum hamba Tuhan yang pernah mengatakan kedatangan Tuhan sangat dekat tapi ternyata tidak datang Bapak Ibu Saudara. Mungkin mereka tidak tahu, mungkin mereka terpapar ajaran sesat, mungkin mereka punya motif yang lainnya, saya tidak ngerti Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau lihat firman Tuhan hari-hari ini dan mulai banyak sekali Bapak Ibu Saudara yang membicarakan itu, masa kita mau tutup mata? Masa kita mau tutup telinga? Tuhan masih jauh begitu ya. Nah, kenapa ini penting? Supaya kehidupan kita produktif untuk kerajaan Allah, produktif untuk kerajaan surga. Karena kita jangan hanya sibuk membangun kerajaan saya, kerajaan kita, kerajaan pribadi kita. Karena ada kerajaan Allah yang lebih penting untuk kita pikirkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membangun kerajaan kita hari ini di dunia ini, nyampe sana tidak dibawa Bapak Ibu Saudara. Kita datang telanjang, pulang juga telanjang Bapak Ibu Saudara. Tidak bawa apa-apa, hanya bawa apa yang kita buat untuk kerajaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh, bukan berarti terus tidak boleh bekerja begitu ya. Nah, kita lihat yang kedua. Di dalam Yohanes 9 ayat 4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Yang kedua kita perlu lakukan adalah bekerjalah selagi masih siang. Karena ini waktunya sudah sore, kita harus bekerja lebih keras Bapak Ibu Saudara. Harus lebih kencang lagi pergi memberitakan tentang Tuhan. Bagaimana kita bersikap harus lebih keras lagi. Bekerja di sini tentu bukan pekerjaan dunia, tetapi bekerja untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan dunia harus dilakukan. Jangan terus kita, Tuhan mau datang aku leren saja kerja. Jangan Bapak Ibu Saudara. Harus bekerja, tetap kerja, tapi jangan hanya kerja di dalam dunia, tapi kerja untuk Tuhan. Kalau bisa kerja di dunia, berangkat pagi, pulang kaya raya, kalau bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa.
Kenapa enggak? Berangkatnya pagi, pulangnya kaya raya begitu ya. Enggak apa-apa. Tapi jangan lupakan yang namanya bekerja untuk Tuhan. Karena bekerja di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu dampaknya adalah nasib kekal kita dan nasib kekal orang lain. Hal penting yang harus kita lakukan adalah pergi mencari jiwa, Bapak Ibu Saudara, dan menjadikan mereka murid dengan Tuhan Yesus. Jadikan mereka murid. Jangan takut dengan yang namanya akhir zaman, pemerintahan antikristus. Memang mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak perlu takut. Tidak perlu ketakutan. Takut boleh, tapi jangan ketakutan. Beda ya, takut dan ketakutan itu beda. Ketakutan itu sampai stres, depresi begitu ya. Kayak saya tidak pernah stres begitu, tapi puji Tuhan sudah waras, Bapak Ibu Saudara. Sudah tidak kumat-kumat lagi begitu ya. Tapi jangan takut begitu ya. Memang mengerikan buat yang namanya kerohanian kita, karena mereka akan sangat menggoda yang namanya kedagingan kita. Tapi kalau kita hidup di dalam ketakutan terus, kita tidak tenggelam begitu ya di dalam ketakutan, kita tidak bekerja cari jiwa. Apa faedahnya hidup kita? Apa gunanya kita hidup, Bapak Ibu Saudara, kalau tidak membawa dampak? Jadi bekerja mencari jiwa, hal inilah yang Tuhan tekankan sebelum hari malam. Jangan takut kalau nanti malam bagaimana, kalau nanti sosok antikristus itu datang. Tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus katakan Dia akan beserta kita sampai Dia datang yang kedua kalinya. Kita tidak perlu takut. Jadi pasti ada kemenangan. Pergi menginjil ke orang-orang yang belum percaya. Masih banyak orang yang belum kenal Kristus, Bapak Ibu Saudara. Masih banyak orang yang belum ngerti siapa Tuhan kita. Nah, pekerjaan kita adalah bekerja bersama Allah dan mewakili Allah dalam mendamaikan semua orang, supaya mereka mengalami yang namanya kehidupan kekal, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita hanya memikirkan diri sendiri, oh yang penting aku selamat, orang lain tidak selamat. Jangan kita berpikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena pekerjaan ini begitu mulia. Ketika kita membawa jiwa kepada Tuhan, kita mempengaruhi masa depan abadi orang lain, Bapak Ibu Saudara. Itu lebih penting daripada sekedar kita bekerja, keberhasilan kita, tujuan-tujuan kita yang kita raih selama hidup di bumi. Karena pekerjaan itu jauh lebih mulia dan berlangsung selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Nasib kekal orang lain bergantung juga kepada kita, karena kita rekan sekerja Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulailah kita menolong orang lain, punya hubungan kekal dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini saya sedang memikirkan bagaimana kita pergi menginjil, Bapak Ibu Saudara. Sedang banyak bergumul, sedang banyak berpikir, merenung, tetap pergi menginjil gitu ya. Bagaimana saya harus pergi menginjil, bagaimana harus kita susun strategi supaya kita pergi menginjil dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak remaja sedang mempersiapkan itu. Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja mohon didukung, karena mereka sedang bersiap nanti di bulan Januari. Kita akan ada penginjilan, Bapak Ibu Saudara, kepada teman-teman mereka gitu ya. Mohon didukung. Saya juga sedang mempersiapkan untuk berbicara di depan hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, secara umum begitu ya, secara personal tetap saya kerjakan hari-hari ini. Ayo kita memikirkan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita harus bekerja untuk Tuhan, bagaimana kita perlu menginjil. Dimulai dari keluarga kita dulu. Mungkin ada keluarga kita yang belum kenal Kristus, belum tahu siapa Tuhan,
Itu tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab kita. Karena siapa yang mau dipercayakan, Bapak Ibu Saudara, selain daripada kita yang sudah percaya duluan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah di dalam Amos pasal 5 ayat 14 dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Lalu di ayat 16 diteruskan, sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong, dan seterusnya. Jadi ini konteksnya bicara soal tentang hari Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua. Di ayat 17 lebih jelas lagi, dan di segala kebun anggur akan ada ratapan. Kebun anggur ini bicara soal gereja, Bapak Ibu Saudara. Gereja hari-hari ini banyak tersiksa. Ingat perang Israel Palestina, siapa yang tersiksa? Gereja, Bapak Ibu Saudara. Gereja yang jadi korban di mana-mana. Kenapa? Karena gereja-gereja di Timur Tengah jadi sasaran bom. Gereja-gereja yang di Israel jadi kambing hitam. Wah, ini Kristen, ini sama dengan Kristen. Gereja jadi korban di mana-mana, Bapak Ibu Saudara. Karena memang gereja ditakdirkan untuk yang namanya sakal diri pikul salib, Bapak Ibu Saudara. Jadi korban di mana-mana, meskipun benar jadi korban. Gereja jadi korban, Bapak Ibu Saudara. Lihat secara global, di mana gereja hari-hari ini banyak diserang, banyak disusupi dengan orang-orang yang berniat buruk. Bahkan ada nabi-nabi palsu di sana. Gereja jadi sasaran empuknya iblis, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan menubuatkan, di segala kebun anggur akan ada ratapan, Bapak Ibu Saudara. Lalu di ayat 18 lebih jelas lagi, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Tidak ada yang kepingin, Bapak Ibu Saudara. Saya juga tidak kepingin Tuhan itu datang cepat-cepat, Bapak Ibu Saudara. Karena hari itu kegelapan. Bukan hari yang wow Tuhan datang, kita enak-enak begitu ya, happy. Belum, Bapak Ibu Saudara. Karena menjelang kedatangannya yang kedua, malapetaka itu begitu kencang, begitu banyak, Bapak Ibu Saudara. Gereja yang jadi korban. Kita mungkin di sini enak, tapi kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Setahun lagi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Setelah terpilihnya yang namanya Donald Trump, dunia bergejolak, politik tidak karu-karuan, ekonomi apalagi, Bapak Ibu Saudara. Keamanan dunia sama saja, Bapak Ibu Saudara. Satu bikin pengadilan ini, satu bikin pengadilan ini, semuanya kacau. Itulah menjelang hari kedatangan Tuhan. Kita kabur melihat mana yang benar, mana yang baik, mana sih yang dari Tuhan. Kabur, Bapak Ibu Saudara, seakan-akan orang dibikin bingung. Mana sih yang benar, mana sih yang dari firman Tuhan. Kayaknya gereja ini benar, oh itu juga benar, jadi gimana? Ya memang itulah, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang harus kita lakukan yang ketiga adalah cari yang namanya kebenaran. Selagi kebenaran itu masih bisa ditemui hari-hari ini. Karena akan ada waktunya. Kebenaran tidak dapat ditemui. Kita lihat di dalam Amsal. Jadi Amsal itu juga bicara soal bagaimana keadaan di dalam akhir zaman. Amsal 1 ayat 23. Berparinglah kamu kepada teguranku. Teguranku ini bicara soal hikmat, Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Lalu ayat 24 bicara, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil
dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. 25:26. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ayat 26. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Kok firman Tuhan mengolok-olok, jadi ini namanya personifikasi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Seakan-akan firman Tuhan itu dipersonifikasikan gitu ya. Jadi kalau ada ayat-ayat firman Tuhan, kok Tuhan jahat ya, menertawakan celaka. Kita kan kalau ada orang teman kita jatuh gitu, Bang, kita kan ketawa, enggak bisa nahan kadang-kadang. Kan itu jahat begitu ya. Ini seakan-akan Tuhan kok jahat menertawakan celaka. Nah, yang namanya firman Tuhan itu tidak semua kita harus mengerti secara literal, Bapak Ibu Saudara. Ada yang namanya bahasa-bahasa puisi, bahasa-bahasa kiasan yang harus kita pahami. Jadi firman Tuhan kita perjanjian lama itu Tuhan itu seperti diorangkan begitu ya. Kenapa? Ya, karena belum datang Tuhan Yesus. Orang mencoba memahami Tuhan begitu ya. Tapi tidak paham-paham juga. Makanya Yesus harus datang, Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak masalah begitu ya. Itu tidak mengurangi namanya nilai-nilai firman Tuhan. Kitab-kitab agama lain juga banyak. Ayo yang bilang kekasih Tuhan. Kitab agama seberang itu kan juga ada kekasihnya Tuhan. Nah, kapan tanggal jadiannya Bapak Ibu Saudara? Kapan anniversary-nya? Tidak tahu juga kan? Jadi ini bahasa-bahasa yang biasa. Lanjut ayat 27. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai. Ini bicara soal kedatangan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan kedua. Dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Ayat 28. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku. Tetapi tidak akan kujawab. Mereka tidak akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memiliki dan tidak memilih takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lalu di ayat 30-31 Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Jadi Amsal ini sudah banyak bicara tentang kedatangan yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Selagi kebenaran masih bisa ditemui. Kapan kebenaran itu tidak bisa ditemui? Ketika kita diangkat, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua, orang yang sungguh-sungguh diangkat, tenang, masih ada kesempatan kedua. Jadi kalau ketinggalan kloter pertama, Bapak Ibu Saudara, ada kesempatan kedua. Tapi kloter kedua itu berat, Bapak Ibu Saudara. Berat. Mungkin ya, kita tidak bisa selamat mungkin kalau masuk kloter kedua. Makanya jangan sampai ketinggalan kloter pertama, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau masuk kloter kedua begitu ya, wah, masa pemerintahan antikristus yang kedua itu begitu berat. Susah kita menahan. Nanti saya akan jelaskan banyak di pendalaman Alkitab bagaimana perbedaan pemerintahan satu dan kedua. Kedatangan Tuhan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hanya di awan-awan menjemput kita. Kesempatan kedua nanti kita, masih ada kesempatan Tuhan datang yang kedua kali menjejakkan kaki di bumi. Itulah saatnya kesempatan kedua, Bapak Ibu. Dan semakin susah, Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat 32 bicara, sebab orang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Amsal ini kitab hikmat
yang banyak menyimpan hikmat. Kitab Ayub juga kitab hikmat, kitab Pengkhotbah juga kitab hikmat. Ketiga kitab ini banyak bicara soal bagaimana kita harus hidup di dalam dunia yang semakin jahat, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaian. Jadi kita dengar banyak sekali tentang firman Tuhan. Jangan diabaikan, Bapak Ibu Saudara. Ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi siapa mendengarkan firman Tuhan, dia akan tinggal aman. Asal dengar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan adalah menghidupi kebenaran dengan tidak mengamini yang namanya pembenaran, Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang cari pembenaran, Bapak Ibu Saudara. Di akhir zaman orang mencintai dirinya sendiri, lebih egois, Bapak Ibu Saudara, daripada cinta orang lain. Mereka cari pembenaran terhadap dirinya sendiri. Aku benar enggak ya berbuat ini? Aku benar enggak ya melakukan ini? Mereka cari pembenaran seakan-akan mau membenarkan apa yang mereka buat, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 dikatakan begini, janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Ayat ini bukan bicara, jangan terlalu suci, tidak usah ke gereja tiap minggu, bolong-bolong saja, tidak usah baca firman tiap hari. Bukan itu, Bapak Ibu Saudara. Terjemahannya agak kurang tepat, begitu ya. Apa maksudnya ayat ini? Jangan kita merasa saleh, nah itu maksudnya. Jangan kita merasa paling berhikmat, nah itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Teks aslinya lebih jelas. Jadi merasa diri kita benar, merasa kita paling benar, merasa diri kita paling berhikmat, merasa diri kita paling tahu segala-galanya. Kita membinasakan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Makanya harus banyak belajar. Cari kebenaran itu, cari yang namanya firman Tuhan itu, cari apa maksud dari firman Tuhan. Khususnya apa mau Tuhan, apa yang akan terjadi di dalam akhir zaman ini, dan apa yang Tuhan mau yang supaya kita lakukan di akhir zaman ini. Yang cari pembenaran, Bapak Ibu Saudara. Karena kadang-kadang orang datang itu cari pembenaran, Bapak Ibu Saudara. Orang cari pembenaran. Kadang-kadang datang tanya, bukan cari kebenaran, cari pembenaran, Bapak Ibu Saudara. Termasuk kadang-kadang kita ke gereja, Bapak Ibu Saudara. Pasangan suami istri, ketika suaminya disindir, istrinya nyenggol-nyenggol. Tuh kan, gitu. Tuh kan kamu sih. Kadang-kadang gitu, Bapak Ibu Saudara. Nanti istrinya disindir balik, suaminya nyenggol balik. Itu kan. Cari yang namanya kebenaran, bukan cari pembenaran, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika dua orang berantem pasti dua-duanya salah, Bapak Ibu Saudara. Nah, di akhir zaman harus cari yang namanya kebenaran. Jangan senang karena kita orang lain dukung kita, orang lain setuju dengan kita. Karena bisa saja orang lain itu juga buta kan kebenaran, kita tidak ngerti begitu ya. Ada satu ungkapan yang bagus, the truth is still the truth, even if no one believe it. A lie is still a lie even if everyone believe it. Kebenaran itu tetap sebuah kebenaran, bahkan ketika tidak ada orang yang percaya dengan itu. Kebohongan tetap kebohongan meskipun semua orang percaya. Ketika saya bicara soal, pernah saya menyampaikan, setan itu juga ngomong, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Ada ayatnya. Waktu Tuhan Yesus ketemu orang yang kerasukan setan itu bilang, Yesus engkau anak Allah yang maha tinggi.
Saya bilang itu firman Tuhan begitu loh. Meskipun setan yang ngomong. Itu saya ditegur. Masa setan bicara firman Tuhan? Loh, sekarang tak tanya, Yesus itu anak Allah yang maha tinggi enggak? Iya gitu kan. Enggak bisa jawab Bapak Ibu Saudara. Enggak ada orang yang percaya, setan aja percaya Yesus itu anak Allah yang maha tinggi Bapak Ibu Saudara. Tapi orang-orang karena menganggap, wah ini setan yang ngomong, enggak mungkin begitu ya. Dia bapak segala pembohong, enggak mungkin dia jujur begitu ya. Memang setan itu kadang-kadang ngomong tuh ada benernya, tapi banyak bohongnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita lihat, oh banyak orang melakukan itu, berarti itu yang benar. Belum tentu. Kita lihat sebuah perumpamaan. Kisah seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina Bapak Ibu Saudara. Dia sendiri, perempuan ini seorang diri dibawa dengan banyak orang di situ yang menggiring dia Bapak Ibu Saudara. Seakan-akan orang lain itu betul Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang berani melempari perempuan itu. Berarti apa? Semuanya salah Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita seakan-akan di posisi seperti perempuan itu, wah kita kok kayaknya salah sendiri, orang lain kelihatannya benar. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Nah kenapa ini terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang saya bingungkan adalah perempuan ini ketangkep basah berzina, yang laki kemana? Nah, kan ketangkap basah berzina Bapak Ibu Saudara. Yang laki kemana? Enggak tahu kan kemana Bapak Ibu Saudara. Ayo kemana yang laki? Ya. Biarlah itu jadi misteri Bapak Ibu Saudara. Biar pusing kita gitu ya. Ayat ini bukan bicara, oh berarti boleh berzina. Berzina itu enggak dihukum. Lihat perempuan itu enggak dihukum. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Dihukum baca. Ini kan Yohanes 8. Baca Yohanes 8 ayat 21-24 itu dihukum juga. Contoh lain besar yang sering kali orang Kristen salah pahami adalah ceritanya Salomo. Istrinya 1000. Lihat itu. Salomo istrinya 1000. Bisa tulis kitab Amsal, jadi Alkitab lagi. Tulis kitab pengkhotbah lagi Bapak Ibu Saudara. Masalahnya kita kan enggak tahu. Dia dihukum apa sama Tuhan kita enggak ngerti Bapak Ibu. Itu urusannya Tuhan. Itu misterinya Tuhan. Yang kita enggak boleh hakimi Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita lihat orang lain terus kita nilai, wah itu kayaknya yang benar. Apalagi banyak orang berbuat itu. Kayaknya itu yang benar. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita lihat cuplikan singkatnya saja. Oh, dia kayak gitu. Wah, ini yang benar. Saya kan pernah menyampaikan perumpamaan tentang seorang ibu yang melanggar ketika saya di lampu merah. Terus anak saya yang nomor 1 itu bilang, Pak itu kok melanggar begitu ya. Berarti boleh melanggar begitu ya. Waduh saya bingung ini gimana ini jelasinnya. Karena sebelumnya saya cerita tentang anjing yang ketabrak di lampu merah gara-gara melanggar Bapak Ibu Saudara. Itu kok enggak ketabrak? Waduh gimana ini jelaskannya. Saya kasih tahu jangan lihat cuplikan singkatnya. Kita kan enggak tahu apa yang terjadi dia di lampu merah berikutnya. Apalagi ibu itu membawa anak, kita tidak tahu apa yang terjadi sama anaknya di kemudian hari. Jangan-jangan anaknya tidak berumur panjang gara-gara melanggar. Jadi jangan kita lihat cuplikan singkatnya saja Bapak Ibu Saudara. Harus lihat gambaran utuhnya. Siapa yang bisa kasih gambaran itu? Hanya firman Tuhan yang banyak cerita tentang bagaimana dunia ini. Bagaimana dari awal sampai akhir ada di dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita hidup di dalam sebuah pembenaran-pembenaran yang adalah kebohongan. Karena ada ungkapan yang bagus Bapak. Better to be slapped with the truth than kissed with a lie. Lebih baik kita ditampar dengan kebenaran daripada dicium dengan
kebohongan Bapak Ibu Saudara. Kan tidak enak ya dicium dengan kebohongan gitu ya. Pasangannya pura-pura sayang begitu ya. Pura-pura jatuh cinta, ternyata ada maunya begitu ya. Kan tidak enak Bapak Ibu Saudara. Lebih baik kita ditampar dengan kebenaran gitu ya. Nah, karena pembenaran yang kita lakukan adalah sebenarnya kita mempermalukan diri sendiri. Kita percaya dengan yang namanya kebohongan-kebohongan, kita mempermalukan diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi alangkah bijaknya kalau kita mencari yang namanya kebenaran, bukan pembenaran. Saat kita happy kalau orang lain bilang, wah kamu sekarang cantik ya begitu ya. Jangan-jangan ada maunya Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan ada maksudnya begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang namanya kebenaran itu menyakitkan. Yang namanya kebenaran itu tidak enak bagi daging kita. Apalagi kalau ditegur. Wah itu rasanya sakit begitu ya. Memang yang namanya kebenaran, yang namanya firman Tuhan itu seperti pedang Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bilang, firman Allah itu seperti pedang. Ada yang kena pedang terus kita bilang, oh enak. Gitu. Tidak ada Bapak Ibu Saudara, tidak enak. Sakit memang. Tapi disitulah peran yang namanya kebenaran untuk memerdekakan kita. Jadi kalau kita ada merasa di mana kita merasa tidak merdeka, disitulah tidak ada yang namanya kebenaran Bapak Ibu Saudara. Kok aku tidak merdeka ya di dalam tutur kataku, di dalam tingkah lakuku. Mungkin tingkah lakuku ketika aku sendirian, kok aku tidak merdeka ya, merasa kayak jauh daripada Tuhan, merasa di situ tidak bebas, merasa di situ tidak baik karena di situ tidak ada kebenaran Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita lakukan? Cari kebenaran dan hidupi kebenaran, jangan hanya cari saja, tapi hidupi pembenaran, bukan pembenaran. Karena kita cuma cari kebenaran, tidak hidupi kebenaran, sama saja bohong Bapak Ibu Saudara. Kita dengar banyak firman Tuhan, kita banyak dengar tentang khotbah-khotbah di luar sana, tapi tidak dihidupi, sama saja bohong Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Yakobus 1 ayat 2-3 ungkapkan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Lagi ngaca, bayangkan Bapak Ibu lagi ngaca. Lalu ayat 24 kasih penjelasan. Baru saja ia memandang dirinya, dia sudah pergi dan lupa bagaimana rupanya. Bagaimana mungkin lupa sama mukanya sendiri Bapak Ibu Saudara. Itu seperti orang cuma belajar tapi tidak dihidupi. Tidak ada artinya Bapak Ibu Saudara. Jadi harus dihidupi. Kita dengar firman Tuhan, dihidupi, diresapi, dipelajari, dilakukan. Karena kalau enggak, artinya kita sedang lupa dengan diri sendiri. Artinya menipu diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Maksudnya itu. Ayat 25 jelaskan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya Bapak Ibu Saudara. Kita mau bahagia, mau happy Bapak Ibu Saudara, lakukan firman Tuhan. Karena tidak semua orang percaya itu menjadi pelaku firman. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Artinya ada orang percaya tinggal di dalam kegelapan, belum benar-benar merdeka. Tidak semua orang percaya tinggal di dalam terang Bapak Ibu Saudara. Hanya percaya saja. Oh percaya Yesus itu Kristus.
tapi hidupnya masih di dalam dosa. Harus jadi pelaku firman. Gimana caranya? Perumpamaan sebuah benih, Bapak Ibu Saudara. Tahu benih ya, Bapak? Benih itu kalau mau ditanam, apa yang harus terjadi di dalam benih itu? Benih itu harus pecah, Bapak Ibu Saudara. Harus terbuka. Nggak bisa benih itu kalau nggak pecah, Bapak Ibu Saudara. Jadi benih itu harus pecah. Artinya benih ini bicara soal firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dibuka. Tanah kitanya juga harus menyediakan ruang buat firman Tuhan. Kita terima firman Tuhan, kita lakukan. Kalau kita tertutup dengan firman Tuhan, susah. Kita anggap, ini salah, ini tidak benar. Firman Tuhan kita tidak masuk akal gitu ya. Kita akan susah jadi pelaku-pelaku firman. Amos 1 ayat 3, ayat terakhir. Saya undang tim pujian dan pemain musik maju ke depan. Tapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hari-hari ini hidup di dalam Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita akan aman, terlindung dari kedahsyatan segala malapetaka. Jangan menghitung hari kapan Tuhan datang, kapan Yesus itu datang. Kita tidak perlu bingung, Bapak Ibu Saudara. Pasti datang. Dan pasti Tuhan itu datang. Jangan hitung hari. Apa yang harus kita buat? Buat harimu diperhitungkan oleh Tuhan. Seperti Abraham. Lihat bagaimana hidupnya. Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Karena dia hidup di dalam kebenaran. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, sekolah minggu dan remaja, pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Pendalaman Alkitab akan diadakan Senin 2 Desember 2024. Tuhan Yesus memberkati.